Saudara-saudari yang terkasih, seseorang datang ke tempat tertentu antara lain karena ia kagum, ia terpesona oleh kemegahan bangunan. Ada pula yang datang ke sebuah lokasi karena ia ingin menikmati keindahan lingkungan tersebut. Ada orang yang mengunjunginya karena ia berharap mempunyai kesan yang mendalam, memperoleh suatu kenangan. Ada pula yang menyempatkan diri supaya kelak di lain waktu ia dapat bercerita kepada teman sepergaulan, entah dalam rangka reuni atau ditampilkan di media sosial. Di sekitar tempat kita ini banyak tempat-tempat favorit atau tempat-tempat yang disukai banyak orang. Ada tempat wisata, ada tempat ziarah, ada tempat yang bersejarah, ada tempat untuk beribadat dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendapat ajakan, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Nyatanya kita semua sekarang ini tidak berada di Bethlehem, melainkan di gereja Santo Stanislaus Kostka. Ajakan marilah kita pergi ke Bethlehem ini merupakan tema Natal tahun ini. Kalimat lengkap dalam Injil berbunyi sebagai berikut. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Para gembala bersepakat untuk bersama-sama pergi ke Bethlehem dengan berkata, marilah kita pergi. Di antara mereka tidak ada yang mengatakan wis perwakilan wae sing mangkat ning Bethlehem. Enggak ada yang mengatakan yang pergi ke Bethlehem itu perwakilan saja, yang lain menjaga domba. Kiranya mereka saat itu mengalami sesuatu yang sedemikian mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, merasakan pengalaman batin, apalagi pengalaman rohani, itu tidak dapat diwakilkan. Bahkan yang namanya pengalaman manusiawi biasa, itu pun tidak dapat diwakilkan. Misalnya, dalam pengalaman sehari-hari, seseorang tidak dapat disebut hadir pada waktu acara arisan ketika ia hanya titip uang arisan. Kita bisa mendapatkan cerita tentang apa yang berlangsung, tetapi kita tetap saja tidak dapat merasakan pengalaman itu waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mengatakan marilah kita pergi, para gembala mengakui bahwa berita yang baru saja mereka dengar adalah sangat penting. Anugerah dari Allah bagi seseorang itu tidak dapat diwakilkan. Kita tidak dapat mengalami swarga nunut tanpa dirinya melaksanakan kehendak Allah dengan mencintai Allah dan mencintai sesamanya, tentu saja juga mencintai dirinya. Maka di waktu mendatang,
Seseorang teman akan mengajak kita yang diucapkan mungkin marilah kita ke Bethlehem, kita ziarah. Tetapi juga mungkin seorang teman itu akan mengatakan kepada kita, marilah kita pergi berdoa bersama. Marilah kita datang ke gereja untuk ikut merayakan Ekaristi. Semoga kita menyambutnya dengan bergegas menata hati agar layak dan pantas. Kita mestinya bersyukur diingatkan untuk mengalami persekutuan umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, dengan berkumpul kita tidak ucul, kita tidak memisahkan diri. Dengan memisahkan diri, dengan ucul, maka kita akan lebih mudah cenderung untuk tidak bersemangat meraih anugerah keselamatan dari Allah yang ditawarkan kepada kita semua. Kita pernah mendengar pepatah, kesempatan tidak datang dua kali. Maka kalau suatu kali sesuatu itu tidak dipilih, berarti ia menyia-nyiakannya. Saudara-saudari yang terkasih, para gembala bertekad untuk pergi ke Bethlehem. Mereka ingin berpindah tempat atau berpindah lokasi ke Bethlehem. Bukan karena saat itu mereka sudah bosan. Bukan pula mereka ingin variasi. Bukan pula untuk memperoleh suatu keberuntungan yang lebih menjanjikan lagi. Mereka beranjak ke Bethlehem supaya melihat dan berjumpa dengan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sang juru selamat itu anugerah istimewa bagi mereka. Sang juru selamat menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa, meskipun tidak diberi tempat dalam bangsanya. Sang juru selamat ini membawa damai sejahtera kepada seluruh bumi, kepada setiap orang yang rela menanggapi anugerah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera itu sesungguhnya diberikan oleh Allah sendiri dan manusia mengalami keselamatan yang penuh. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini kita merayakan Natal. Dalam kebersamaan dan persekutuan umat beriman, kita menanggapi ajakan para gembala untuk pergi menjumpai juru selamat, yaitu Kristus. Kita dapat mengalami Kristus yang menyelamatkan kalau kita menyadari kerapuan diri, ketidakberdayaan dan kedosaan kita. Semoga kerinduan kepada juru selamat, yaitu Kristus, senantiasa menjadi sikap hidup kita sehari-hari. Selamat Natal. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan.